Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ya ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkalallahu fa huwa hasbuh. Al-ayat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha ayatma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha ulikinas bihurukin hasan. Al-hadis. Kaum muslimin ikhwati iman rahimahullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Alhamdulillah kita masih diberikan umur, sehat walafiat, dan dengan nikmat iman dan Islam ulalah kita nantiasa giat beribadah kepadanya. Karena memang tujuan hidup kita di dunia ini semata-mata untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah semata-mata kami ciptakan jin dan manusia melainkan dalam untuk beribadah kepada. Alhamdulillah, kaum muslimin wa iman rahimahullah, berkat nikmat iman dan Islam pula kita senantiasa beribadah kepadanya. Begitu juga pada Ramadan kita dapat melaksanakan saum, dan tidak terasa kita hari ini sudah memasuki hari yang ke-14. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada segenap keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan juga kepada segenap umatnya yang taat dalam mengamalkan ajarannya sampai akhir zaman. Kaum muslimin wa iman rahimahullah, tentunya saya mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya. Karena barang siapa yang benar-benar bertakwa, dia akan menjadi ahli surga. Kaum muslimin ikhwati iman rahimahullah, tidak terasa kita sudah memasuki hari yang ke-14. Sudah memasuki pertengahan dalam bulan Ramadan. Kita melaksanakan ibadah saum, yaitu dalam bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Tentunya saya mengajak mari kita pelihara, kita jaga ibadah saum kita dengan sebaik-baiknya. Menjaga atau memelihara saum itu dari hal apa? Tentunya ada dua perkara yang harus kita jaga dan kita pelihara. Yang pertama, kita jaga dari perkara yang membatalkan puasa. Tentunya kita sudah paham apa yang membatalkan puasa ya. Bila kemasukan makanan atau minuman dan sebagainya. Kalau sakit juga bisa membatalkan puasa, tapi harus gitu ya. Begitu juga ketika dalam perjalanan kita juga bisa membatalkan puasa kalau memang jaraknya jauh dan kecapean, tapi harus dikodok. Jadi itu yang pertama, kita menjaga dari yang membatalkan puasa. Dan yang kedua, kita perlu menjaga juga dari hal yang membatalkan pahala puasa. Jadi ada perkara-perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Jangan sampai kita tamat puasanya, tapi kita tidak mendapat pahalanya. Makanya kita harus menjaga puasa tersebut dari perkara yang membatalkan puasa, dan juga kita harus menjaga dari perkara yang membatalkan pahala puasa itu sendiri.
Kaum muslimin ihwatiman rahimahullah, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menekankan demikian, barang siapa yang dalam berpuasa dia tidak meninggalkan perkataan atau perbuatan dusta, meskipun negeri wadu, maka Allah tidak akan mempedulikan dia telah meninggalkan makanan dan minunya. Hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Jadi sekali lagi, yang pertama kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, barang siapa yang ketika dia berpuasa tidak bisa meninggalkan perkataan atau perbuatan dusta, meskipun dia pun, maka Allah tidak akan mempedulikan dia meninggalkan makanan dan minumannya. Itu hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Adapun hadis yang kedua, kaum muslimin wa iman rahimahullah, betapa penting kita menjaga ibadah puasa dan menjaga daripada amal daripada puasa tersebut. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga sama, yaitu dari Abu Hurairah, yang isi demikian. Rasulullah SAW bersabda, puasa itu adalah merupakan tameng ya, tameng itu penghalang, penutup, penjaga ya. Puasa itu adalah tameng. Maka jika salah satu atau salah seorang di antara kalian berpuasa, hendaknya dia jangan mengucapkan kata-kata kotor, jorang, kasar dan sebagainya ya. Yang hendaknya dia tidak mengucapkan kata-kata kotor dan tidak boleh meninggikan suaranya. Kalau suaranya ulah kayak gitu, jadi ulah ngomong gitu ya. Jadi sekali lagi, ketika seseorang dalam berpuasa, puasa itu adalah tameng. Dan ketika berpuasa, hendaklah ia tidak mengucapkan kata-kata kotor dan tidak boleh meninggikan volume suaranya. Dan jika ada yang menyerang, memarahi atau ngajak bertengkar, kata Rasulullah, janganlah dilayani, katakan saja aku sedang berpuasa. Kalau tetap dia ngotot ngajak bertengkar, katakan saja aku sedang berpuasa. Sampai 3 kali yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi kaum muslimin iman rahimahullah, betapa penting kita menjaga ibadah puasa kita dengan sebaik-baiknya. Selain menahan diri dari lapar dan haus, kita juga dituntut pandai-pandainya mengendalikan hawa nafsu. Kaum muslimin iman rahimahullah, apa keuntungan, kelebihan atau luar biasanya kita melaksanakan ibadah saum dalam bulan Ramadan? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janji-janji di dalam Al-Quran dan rahimahullah, betapa penting kita menjaga ibadah puasa kita dengan sebaik-baiknya. Selain menahan diri dari lapar dan haus, kita juga dituntut pandai-pandainya mengendalikan hawa nafsu. Kaum muslimin iman rahimahullah, apa keuntungan, kelebihan atau luar biasanya kita melaksanakan ibadah saum dalam bulan Ramadan? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janji-janji di dalam Al-Quran dan hadis. Betapa tinggi nilai orang yang melaksanakan ibadah saum dalam bulan Ramadan. Yang pertama, kaum muslimin wa iman rahimahullah, bagi orang yang pandai menjaga ibadah saum dengan sebaik-baiknya, yaitu dia akan digolongkan menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Jadi di dalam sebuah ayat Al-Quran surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah golongan orang-orang yang takwa. Yang lebih lengkapnya kaum muslimin wa rahimahullah, di dalam ayat Al-Quran surat Al-Hujurat, mungkin kita juga sering membacanya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan makhluk yang namanya manusia, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan tapi ada makhluk yang dikategorikan sebagai paling mulia di sisi Allah adalah golongan orang-orang yang bertakwa.
apakah dia suku Jawa, apakah dia suku Sunda, yang penting yaitu bertakwa. Jadi pertama, kaum muslimin wa iman rahimah, janji Allah terhadap orang yang menjaga ibadah dengan sebaik-baiknya, maka dia dikategorikan digolongkan menjadi golongan yang paling mulia, paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, kaum muslimin wa iman rahimakumullah, janji Allah dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang yang menjaga ibadah puasa dengan sebaik-baiknya adalah memberikan jalan keluar, memberikan solusi setiap menghadapi problematika kehidupan. Sebagaimana tercantum di dalam ayat Al-Qur'an, kaum muslimin wa iman rahimakumullah, yaitu Al-Qur'an surat At-Talaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja. Barang siapa yang benar-benar bertakwa, dia bisa menjaga ibadah puasanya dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan memberikan jalan keluar, solusi yang terbaik setiap menghadapi problematika kehidupan. Surat At-Talaq ayat yang kedua. Jadi yang pertama, janji Allah dalam Al-Quran yang menjaga ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, dan yang pertama adalah menjadi golongan orang yang takwa, orang yang paling mulia dari sekian miliar manusia di dunia ini. Yang kedua, Allah memberikan solusi jalan keluar dari setiap kesulitan hidup, problematika kehidupan manusia. Adapun yang ketiga, kaum muslimin wa iman rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahi rizki yang tidak disangka-sangka, dan Allah akan mencukupi segala kebutuhan hidup manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Talaq ayat yang ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Allah akan menurunkan rezeki min haitsu, dari arah la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, dan barang siapa yang senantiasa tawakal, leukeun begitu ya, wacana leukeun begitu ya, fahuwa hasbuh, maka Allah akan memenuhi segala keperluan hidupnya. Luar biasa kaum muslimin wa rahimahumullah. Kalau yang tadi kedua, setelah kita dikategorikan sebagai golongan orang yang takwa, lalu Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahi rezeki dan akan memberikan solusi, dan Allah akan mencukupi segala kebutuhan hidup kita semuanya. Dan yang selanjutnya, kaum muslimin wa rahimahullah, berjanji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bagi orang yang benar-benar menjaga ibadah puasanya dengan sebaik-baiknya, maka akan disediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu di dalam Al-Qur'an. Bagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 133. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Di luar biasa kaum muslimin wa rahimahullah, seluas langit dan bumi, bumi saja begini luas, apalagi ini seluas langit dan bumi. Tercantum dalam surat Al-Imran ayat yang ke-133. Dan selanjutnya kaum muslimin wa rahimahullah, janji Allah dalam Al-Quran bagi orang yang benar-benar bertakwa, yang senantiasa menjaga ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, Allah akan senantiasa memberikan kemenangan, memberikan keberhasilan hidup dalam setiap waktu ketika hidupnya di dunia. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat yang ke-52, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa dengan sesungguhnya, maka mereka adalah orang yang senantiasa akan memperoleh kesuksesan dan kemenangan di dalam hidupnya. Betapa tinggi, betapa mulia, betapa dahsyatnya anugerah dari Allah yang bagi orang-orang yang benar-benar bertakwa, yang senantiasa pandai menjaga ibadah puasanya dari perkara yang membatalkan puasa dan dari perkara yang membatalkan pahala puasa. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Semakin kita meningkatkan motivasi kita, meningkatkan ibadah puasa kita, agar puasa di dalam tahun ini, tahun 2020 Masehi, memiliki kualitas puasa yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Barakallahu lakum fil Qur'anil karim, innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Latifu ya Kafi ya Hafizu ya Syafi ya Latifu ya Wafi ya Karmanallah. Kaum muslimin wa iman rahimakumullah, kesimpulan dalam khutbah yang kedua ini, mari kita menjaga ibadah puasa kita dengan sebaik-baiknya, baik itu dari perkara yang membatalkan puasa maupun dari perkara yang membatalkan pahala puasa. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan begitu luar biasanya, dijadikan orang-orang yang bertakwa, diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan, dan dianugerahi rezeki yang tidak disangka, dan juga dicukupi segala kebutuhan hidupnya, dan dijadikan penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan kita akan senantiasa memperoleh kemenangan di mana saja kita berada. Selanjutnya marilah kita mengucapkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, diberikan kemudahan, dan diberikan kelancaran, dan akhirnya kita memperoleh kemenangan di dalam melaksanakan ibadah saum dalam bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ya'afini amawi kafi majida. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi lidzalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayna rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah yang murda wa ihsan wa itadil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkar wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin.